warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menagih utang yang efektif dan benar. Kalau selama ini kita banyak pembahasan baik di YouTube maupun di media-media online tentang bagaimana caranya menagih utang, maka ada hal-hal yang belum dijawab secara tuntas dalam hal cara efektif penagihan utang yang baik dan benar. Hari ini saya akan membahas secara komprehensif 4 sehat 5 sempurna dalam hal kalian melakukan penagihan hutang. Cara ini adalah cara yang tidak umum, cara yang berbeda dengan cara-cara yang sudah diulas sebelumnya. Tentunya cara ini adalah cara yang paling ditakuti oleh pengusaha maupun perseorangan dalam hal penagihan utang baik oleh pribadi maupun oleh korporasi. Apa saja tata cara dan bagaimana cara efektif tersebut? Baiklah, kita ulas bersama-sama bagaimana caranya menagih utang yang paling efektif untuk saat ini. Cara yang pertama adalah bicarakan baik-baik antara saudara maupun perusahaan saudara dengan orang yang memiliki utang kepada saudara. Jadi saudara dapat memerintahkan atau menyuruh seseorang yang dianggap disegani di perusahaan saudara atau di lingkungan saudara untuk kemudian melakukan penagihan hutang. Bisa jadi orang tersebut adalah saudara sendiri dalam hal melakukan penagihan utang kepada orang maupun korporasi yang memiliki utang kepada saudara. Jadi di sini solusinya adalah ditekankan bahwa Anda sendiri yang melakukan penagihan utang, dibicarakan dengan baik-baik dari hati ke hati antara saudara dengan pihak yang memiliki utang. Cara yang kedua, apabila kemudian cara yang pertama tidak membuahkan hasil, maka kemudian saudara dapat melakukan cara yang kedua, yakni dengan memperingatkan secara baik-baik, secara tertulis, baik dari saudara maupun dari perusahaan saudara, sehingga kemudian surat tersebut dapat dijadikan bukti oleh saudara bahwa saudara sudah mengingatkan secara baik-baik kepada pihak-pihak yang memiliki utang kepada saudara maupun kepada perusahaan saudara. Jadi dalam surat tersebut, saudara harus menuliskan tentang poin-poin berapa tagihan yang belum dibayar oleh perusahaan atau rekan bisnis saudara, sehingga saudara dapat memberikan pemahaman kepada seseorang maupun korporasi yang memiliki kewajiban kepada saudara maupun perusahaan saudara, sehingga perusahaan tersebut secara hukum memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan maupun perseorangan kepada saudara ataupun perusahaan saudara. Cara yang ketiga, apabila cara pertama dan cara kedua tidak membuahkan hasil, maka tentu saudara harus kemudian menyewa seorang advokat pengacara untuk kemudian mengirimkan surat somasi atau teguran kepada seseorang maupun perusahaan yang tidak melakukan kewajiban atau tidak melakukan pembayaran terhadap sejumlah utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan maupun perseorangan tersebut. Tentunya pengacara harus membuat sebuah somasi yang baik, somasi yang menyentuh kepada perusahaan atau perseorangan yang akan dituju melalui somasi yang akan dikirim oleh pengacara, advokat, atau konsultan hukum saudara. Pengacara, konsultan hukum, atau advokat yang akan mengirimkan somasi tersebut tentunya tidak hanya mengirimkan somasi, akan tetapi juga pengacara, advokat, dan konsultan hukum tersebut harus dapat memediasikan antara saudara dengan perusahaan yang saudara tuju untuk kemudian pengacara tersebut menggunakan upaya-upaya efektif agar kemudian perusahaan yang memiliki utang kepada saudara itu melakukan pembayaran kepada saudara atau perusahaan saudara secara cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pengacara, advokat, atau konsultan hukum yang sudah Anda tunjuk.
Tentunya dalam somasi tersebut itu terdapat deadline waktu yang kemudian diberikan kepada seseorang maupun korporasi untuk kemudian kapan waktu terakhir untuk dapat melakukan pembayaran kepada saudara atau perusahaan saudara terkait dengan utang yang dimiliki oleh perusahaan atau perseorangan kepada saudara. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dalam somasi itu juga harus ditekankan atau diingatkan tentang poin-poin apabila kemudian pihak yang memiliki utang kepada saudara atau perusahaan saudara itu tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka tentu ada aspek hukum yang harus dihadapi oleh perusahaan atau perorangan apabila tidak melakukan dengan segera sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan terhadap kewajiban utang yang harus dibayar oleh seseorang maupun korporasi yang memiliki utang kepada saudara maupun perusahaan saudara. Cara yang keempat, ini biasanya cara yang sering dilakukan oleh seorang advokat atau pengacara, yakni dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata apabila perseorangan maupun korporasi tidak memenuhi kewajiban setelah dilakukan somasi. Biasanya perseorangan tersebut atau korporasi tersebut kemudian apabila ada unsur-unsur tindak pidananya atau ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun melawan prestasi, maka kemudian kalau yang terkait dengan pidana dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, atau kemudian dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri terkait dengan gugatan melawan prestasi maupun perbuatan hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada saudara. Jadi di sini upaya hukumnya yakni bisa perdata maupun pidana. Kalau perdata bisa melawan prestasi maupun perbuatan melawan hukum, ataupun upaya hukum pidana yakni bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Cara yang kelima adalah cara yang menurut saya adalah cara yang sempurna. Kalau tadi sudah dibahas tentang 4 poin bagaimana cara menagih utang kepada rekanan atau teman atau kerabat saudara, maka cara yang pamungkas, cara yang paling akhir, cara yang sangat efektif menurut saya adalah saudara dapat mempertimbangkan untuk kemudian mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga setempat. Jadi cara ini merupakan cara pamungkas menurut saya dan sekaligus cara yang sangat efektif. Kenapa kemudian cara ini dikatakan sebagai cara yang sangat efektif? Yang pertama, daya eksekutorialnya adalah sangat mengikat kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban utang kepada saudara maupun perusahaan saudara. Yang kedua, cara kepailitan ini atau mekanisme kepailitan merupakan mekanisme yang sangat ditakuti baik oleh perseorangan maupun perusahaan apabila saudara dimohonkan pailit maupun PKPU ke pengadilan niaga, maka tentu apabila dikabul oleh majelis hakim, maka segala harta yang dimilikinya itu tentu menjadi beban terhadap pembayaran utang bagi kreditor yang memiliki utang kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, kenapa kemudian kepailitan ini menjadi hal yang sangat ditakuti? Tentu berkaitan dengan prospek usaha maupun orang yang bersangkutan yang diajukan di muka sidang kepailitan itu tentunya apabila sudah dikabul oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan maupun PKPU, maka tentu orang tersebut itu tidak dapat melakukan usahanya kembali, sehingga kemudian ia akan sangat menderita kerugian di kemudian hari. Karena tidak hanya pada saat itu juga, tapi kedepannya seseorang maupun korporasi tersebut itu tidak dapat mendirikan sebuah korporasi maupun berusaha apabila kemudian sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Untuk itu kemudian mekanisme kepailitan ini menjadi suatu momok atau suatu hal yang ditakuti oleh pengusaha maupun sebuah perusahaan apabila digugat pailit maupun digugat PKPU ke pengadilan niaga. Untuk itu saya katakan tadi bahwa mekanisme kepailitan maupun PKPU merupakan cara yang sangat efektif bagi saudara dalam hal melakukan penagihan hutang
yang tidak biasa atau yang tidak Anda pikirkan sebelumnya, sehingga kemudian cara ini menjadi cara yang sangat efektif bagi saudara dalam hal melakukan penagihan utang, apalagi kepada perusahaan-perusahaan besar yang memang jumlah utangnya sangat besar. Sehingga cara ini menurut saya adalah solusi alternatif yang sangat efektif bagi saudara maupun korporasi saudara apabila terdapat seseorang maupun korporasi yang kemudian tidak melakukan pembayaran baik kepada saudara maupun kepada perusahaan saudara. Itulah 4 sehat dan 5 sempurna dalam hal kalian melakukan penagihan hutang baik secara pribadi maupun secara korporasi kepada seseorang maupun korporasi yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran hutang kepada saudara maupun kepada perusahaan saudara. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.